kolosal gitu. Naik atas burung gitu ya. Iya terus. itu lu tapi nggak nyampe atas burung. Dan disukai. Disukai. Pasar Indonesia. Betul, disukai. Gini-gini tuh 58 itu. Tapi itu fantasi. Kalau gue bilang filmnya jelek, gue bilang jelek sih. Mungkin gara-gara itu kali ada banyak yang bete sama gue kayaknya. Nongkrong bareng greatest of all time, penulis, produser, dan juga pemain dari Penunggu Rumah Buto Ijo, Gandhi Fernando. Oke. Ada orang sekomplit itu ternyata. Komplit, betul. Untung gue ada lah. Banyak ya? Ada yang jadi sutradaranya juga sekalian, tapi gue nggak di sini. Gitu, sutradara, kameramen ya. Enggak. Itu PU. Sama extras juga dia tuh di film selanjutnya nanti. Tinggal dipakein wig. Tapi kalau nulis sama produksi kan itu kan dua hal yang timeline yang berbeda. Nulis kan bisa dari jauh hari, itu langsung skrip udah jadi, tinggal lokasi aja sebenarnya. Aman sih. Iya gitu, jadi nggak ini. Kalau produce juga kan di lokasi udah ada yang ngurusin. Berarti istilahnya kalau misalnya memang ada 2 job desk atau lebih, itu hitungannya talented lah. Itu. Yang susah itu kalau lu ngedirect dan lu main. Oh iya sih. Iya, karena itu kan di bersamaan tuh. Same time ya. Same time. Contoh mungkin kayak Raditya Dika kali apa Bayu Skak tuh kan suka ngedirect tapi main juga. Nah itu gue akui itu sulit. Lu pernah atau belum akan pernah kepikiran nggak? Kalau jadi sutradara baru kemarin Ratu Petaka, tapi tidak main. Hanya jadi sutradara, dan gue nggak mungkin ngedirect dan main. Gue di lapangan nggak ngurusin filmnya, nggak ngurusin produksi. Udah ada line producer, udah ada unit manager, jadi ya sistemnya tuh udah berjalan. Udah meeting sebelum syutingnya baru gue sibuk, dan sesudah selesai syuting. Lo udah bisa fokus sama keaktorannya lah gitu lah, actingnya dan segala macam. Dan kalau karena gue yang nulis Buto Ijo ini, jadi dari awal kalau ada pergantian di lokasi ya tinggal ganti dari lokasi. Karena gue aktornya juga, kenapa dialognya kemana? Oh iya? Tapi enggak sih, gue biasa kalau syuting, kalau skripnya udah lock ya udah. Paling cuma improv tipis-tipis. Iya, saat reading sama pemain lain ini dialognya nggak enak ganti. Tapi nggak ada penambahan apa pengurangan scene. Betul. Pengurangan nggak boleh, penambahan boleh. Oh Gue selalu gitu. Sama sutradara gue, dan termasuk main Ratu Petaka dan Buto Ijo dan Lampir, semua film-film gue tidak boleh membuang scene. Tapi boleh menambah scene. Oke. Penunggu Rumah Buto Ijo itu draft berapa? Sampai draft berapa? 5 nih. Oh, oke dong. Sebenarnya tidak ada revisi-revisi yang gimana ya? Karena ada yang sampai 12. Maaf, itu revisi apa? Sama PH-PH-nya juga direvisi biasanya. Kemarin itu namanya rombak ya. Itu namanya perombakan perusahaan, bukan revisi skrip. Kemarin gue Ratu Petaka sampai 8. Itu pun karena revisi dialog. Jadi karena pemainnya 65 orang, jadi dialognya banyak, dan ada beberapa dialog-dialog yang ini nggak enak, udah ganti. Jadi draftnya itu lock script di draft 3. Nah pas Buto Ijo itu memang pas nulis udah lama, nulisnya udah 3 tahun lalu, bahkan kayaknya nulisnya udah 4 tahun deh, pas zaman COVID tuh gue lagi gabut banget di rumah. Nulis apa ya, gue suka banget Goosebumps. Nulis apa, terus gue pengen banget dari dulu bikin Timun Mas. Tapi kan nggak mungkin dong bikin Timun Mas kayak Disney, Alice in Wonderland atau Cinderella gitu kan, nggak mungkin. Sulit banget ya. Satu, budget berapa? Kedua, tidak ada data yang bisa menopang penjualan tiketnya untuk film fantasi. Ya, jadi gua nggak berani nih kalau bikin film tanpa data. Terus akhirnya ya udahlah, gue ada reimajinasi dengan cerita yang sama seperti Timun Mas dengan sedikit berbeda di ending. Ada plot twistnya, cuman gimana caranya masih benang merah itu sama dongengnya. Which is ya si Buto Ijo ini tuh menagih janji dari si Srini, janda 1 anak yang dikasih anak Timun Mas ini. Dulu karena gue kuliah film, terus sama kuliah acting di Amerika, terus gue pulang ke sini 2012, gue main sinetron silat bro. Kolosal gitu. Naik atas burung gitu ya? Iya, terus itu lu. Tapi nggak nyampe atas burung. Nggak ya? Sampai dikubur-kubur lah gitu. Di Studio Alam Depok tuh. Tuh. Terus habis itu bokap gue ngomong, papa udah sekolahin kamu mahal-mahal di UCLA, di New York Film Academy, terus pulang-pulang sini cuma main silat-silat begitu. Kalau gitu ngapain kuliah katanya? Iya juga sih. Ada benernya sih. Terus gue bilang, ya tapi Gandhi nggak ada yang nawarin Gandhi buat main film. Terus akhirnya bokap gue bilang, ya udah bikin aja sendiri. Bikin sendiri, nulis sendiri, main sendiri. Terus gue bilang, aduh anjing narsis banget ya, gue bilang.
Terus habis itu bokap gue bilang, udah just do it. Kalau memang kamu suka, as long as it makes you happy, just do it. Ya udah gue bikin tuh dulu The Right One yang main gue sama Tara Basro. Film 2014 rilisnya. Abis itu gue main beberapa, tapi gue dikata-katain orang, anjir dia yang nulis, dia yang main apa ya. Gue sih ngomong ya suka-suka duit gue, duit gue ngapain lu yang gue minta duit sama lu gitu. Kalau bisa ya kenapa enggak? Sampai gitu. ada loh pemain-pemain yang ngerumpiin gue dan ngejulitin gue, bilang bahwa si Gandhi siapa yang mau nawarin bikin sendiri, main sendiri segala macam. Terus gue kayak ya, gue nggak minta duit sama lu. Gitu. Dan akhirnya orang yang gue tawarin dan mau main di film gue. Gitu. Boleh sebut nama? Inisial lah 5 huruf. Agak komplit itu. Agak komplit. Gitu. Tapi abis itu sekarang semenjak udah sering lama-lama kayaknya udah pengen di balik layar kayak gitu. Jadi sekarang lebih ke projectnya. Oke. Lebih ke story-nya. Oke. Nah, menarik banget nih. Sebelum kita masuk sini, tapi gue mau ngelanjutin yang tadi lu bilang kan fantasi kan belum ada datanya tuh. Betul. Sekarang tuh udah ada. Datanya tuh udah ada. Fantasi animasi gemoy itu 58% ya. Oh iya, Betul. itu 58%. Dan disukai. Disukai. Pasar Indonesia. Betul, disukai. Gini-gini tuh 58 itu. Tapi itu fantasi. Fantasi. Abis itu yang kedua tuh ini soal pengkhianatan di ujung gitu loh. Ada tuh berapa persen gitu. Pengkhianatan di ujung. Yang 16 ya. Jadi ceritanya mereka berdua bersahabat. Betul. Ternyata dia villain di ujung. Gila. Dia itu, masuk. Itu berantemnya pakai sarung kok nggak salah. Enggak. Bukan yang itu ya. Bukan ada. Ada di ujung sih aja. Iya. Siapa gitu yang main Imin apa? Ada dia di ujung dia turnover plot twist gitu, plot twist. Iman. Lucu. Nah, kita ini namanya nongkrong bareng Greatest of All Time. Oke. Andy. Jadi kita bakal nanya menurut lo apa sih god apa yang misalnya kayak ini nih yang pertama gitu ya. God movie you wish you were in misalnya. Oke. All time. Apa nih kira-kira? Menurut gue pengen banget nih ada di film ini dari dulu. Dari kecil. Titanic. Itu yang membuat gue pengen jadi filmmaker. Wow. Karena gue pas ngelihat ada tuh adegan terakhir tuh yang mereka semua terprosot terus itunya yang udah begitu. begini ya. Terus semuanya lagi manjat di atas gitu ngeliat ke bawah. Terus orang berjatuhan, gue kayak anjir keren banget. Gue masih 8 tahun dulu umurnya. Terus kayak pengen banget gue bisa bikin itu atau gue jadi aktornya yang jatuh dan Tapi bakal kelihatan sih ada satu India jatuh sih bakal kelihatan. Dan kita yakin dia bukan tamu di sana. Betul. Anjing, bukan tamu kerja ya. Karena kan semuanya bule. Karena kan Titanic kan semuanya bule di tahun investor itu. gitu. tapi menarik banget sih. Jadi itu yang menurut gue membuat gue pengen masuk ke film, pengen berimajinasi sesuatu yang nggak pernah terjadi sebelumnya. Salah satunya juga Jurassic Park. Gue juga suka banget tuh kayak anjir gimana rasanya dimakan nama dinosaurus dan bisa melihat itu gitu. Dulu ya pas gue kuliah film, kalau teman-teman kan satu kelas cowok semua tuh. Wah, cowok-cowoknya tuh demennya tuh Goodfellas, Godfather, Scarface, Quentin Tarantino gitu kan, apa yang sama Pulp Fiction gitu kan. Gue demennya kayak Jurassic Park, The Devil Wears Prada, Harry Potter. Terus teman-teman sekelas gue tuh kayak apa sih anjir kayak popcorn movie. Terus gue kayak emang nggak boleh ya gue suka popcorn movie ya. Gue pengen jadi filmmaker karena gue pengen bikin film yang entertaining gitu. Terus mereka tuh demen-demennya sutradaranya ya of course Martin Scorsese lah, siapa-siapa. Sedangkan gue sukanya kayak Gary Marshall lah, Tim Burton. Yang benar-benar yang nggak biasa. Bukan, sebenarnya mereka udah banyak, cuman nggak yang kayak favorite-nya cinephile lah. Nah makanya kemarin pas gue bikin Ratu Petaka tuh sama kayak Buto Ijo ini, gue pengen menggabungkan apa yang memang di Indonesia tuh udah familiar lah. Tapi masih ada sisi imajinasinya yang besar gitu. Kayak ini hantunya Buto Ijo, which is kan ya kita semua tahu lah, kalian semua tahu, tapi semua kebanyakan mengadaptasi horor atau horor tuh kayak Pocong sama Kunti atau paling santet atau horor religi. Nah, gue pengen ngangkat folklore yang memang jarang dan lumayan unik lah gitu. Terus kedua, paling menggabungkan sesuatu yang memang nggak pernah digabungin kayak kemarin Ratu Petaka itu beauty pageant tapi horor. Kayak The Devil Wears Prada tapi ketemu I Know What You Did Last Summer.
I see. Itu kan sesuatu yang kayak, hah, lu bikin apaan kayak gitu. Ya, yang tadinya dua hal yang berbeda lo gabungin aja Iya, gitu. Jadi, tapi itu pun masih nggak jauh dari penonton. Orang masih bisa relate dan familiar sama konsep struktur ceritanya. Begitupun juga dengan Buto Ijo. Strukturnya simple banget. Bener-bener it's about ibu dan satu anak, seorang janda yang dihantuin sama si Buto Ijo ini setelah ulang tahun ke-6 tahunnya si anak ini. And then dia manggil konten kreator penelusuran sama dukun untuk bersihin rumahnya segala macem, mulai dihantuin. Terakhir ada plot twist. That's it. Gue pengen bikin film yang orang nonton nggak pakai mikir. Kenapa? Bokap gue sama nyokap gue adalah takaran. Kalau bokap gue sama nyokap gue pusing nontonnya, berarti masyarakat umum nggak akan kemakan. Emak gue sama bokap gue tuh it's the most, ya manusia umum pada nonton film ya pengen terhibur, bukan pengen cari cerita yang pinter gitu, cerita yang membingungkan. Kalau yang pinter kan memang lebih mendingan ikut kumon aja kan. Iya, bener. Kumon lo jadi tambah Pinter lo abis itu. Gue suka banget sore. Ya gue suka banget. Tinggal meninggal gue suka banget. Tapi gue bawa emak gue, Gan apa sih? Mama nggak ngerti. Udah mau malam aja lah, nggak usah sore. Bokap gue nggak akan kemakan. Nah gue pengen bikin di mana ya anak-anak kemakan, keluarga semua yang pada umumnya kemakan, bukan sinefil. Emang tujuannya udah kesana. Dan gue pun juga baru tahu kalau misalnya ternyata memang lo bikin film Buto Ijo ini untuk segala umur sebenarnya ya? Untuk segala umur. Bahkan ya gue ngebayangin ya kalau nanti suatu hari masuk di OTT, ini nontonnya tuh sambil kayak nyetrika baju, sambil nyapu di rumah. Cukup spesifik ya? Cukup spesifik ya? Gimana? Jeder, ada jeder gitu. Ngagetin terus ibu-ibu yang kayak, apa tadi? Bentar ya, pause. Back. Oh ya oke, sambil ini gitu. Gue pengen yang maksudnya slide itu aja. Slide itu lo datang terhibur, dikagetin, pulang lo udah happy abis jalan-jalan sama teman-teman rekreasi. Udah balik lagi ke kegiatan sehari-hari lu lah gitu ya. Dan gue yakin gue bakal dibully sama sinefil. Kenapa? Iya mereka pasti kan nyarinya kan film-film kayak I don't know, film-film yang sangat ya kayak Pulp Fiction lah kayak gitu-gitu. Sedangkan gue bikinnya bukan buat mereka. Tapi kan preference lah. Preference aja. Iya, gitu. betul. Bikinnya kita harus tahu target pasar kita siapa. Betul. Gitu. Gue nggak trying to be. One day lu bakal juga bikin film-film untuk mereka-mereka bisa jadi. Udah. Kemarin mobil bekas yang kisah-kisah dalam putaran official competition di Busan. Terus gue ada satu yang judulnya Unpacking, film Hollywood. Itu tayang di Amazon UK sama US, itu tayang di 36 festival. Tapi kagak ada yang nonton bro. Dan gak ada duitnya bro. Minus mulu. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Gini gue udah berapa 3 Buat apa? Buat apa bikin film kagak ada yang nonton. Cuma untuk nyuapin ego-ego sinefil itu ya. Terus gue minus duitnya. Enggak deh, udahlah makasih gue. Buat apa keren tapi kere juga. Walaupun sama-sama realistis aja bro. Kita umur berapa sekarang? Banyak harus digaji cuy. Betul lagi. Iya benar. Pegawai gimana? Ntar nggak hidup di lokasi di kantor. Benar. Kalau misalnya itu lanjutin yang tadi. Kalau misalnya lo film apa? Titanic juga. Pas gua tuh nonton Titanic. Yang pas dilukis gitu maksudnya. Iya. Lu pengen dilukis? Leonardo DiCaprio juga males ngelukis lu. Gua aja yang ngelukis. Aja yang ngelukis. Nah kalau dia Titanic lu apa? Kalau gue tuh suka banget romcom. Jadi gue tuh sangat suka dengan You've Got Mail, Serendipity gitu. Crazy Stupid Love. Umur ya ketahuan ya umur. Anjing lah. Bener. Ya udah oke, Forrest Gump. Tetap tua. Udah lanjut lah, next lah. Kalian. Itu masalah kalian kalau kalian nggak tahu ya, bukan masalah gua. Contoh ada Davina sekarang tahu, Davina Karamoy. Iya. Gitu loh. Jadi tahu Genzi. Iya oke. God, kebohongan yang paling sering diucapkan sama orang dewasa. Nah, untuk masing-masing ya? Masing-masing. Oke, lo dulu deh apa? OTW. Pasti bohong gua itu. Kalau gua bilang gua OTW, pasti gua bohong. Pasti gua bohong. Fix. Gua yakin itu nggak gua doang. Kalau gua tuh, filmnya bagus. Sering terjadi di filmnya itu. Sering terjadi. Gak usah di spell. Nanti bisa ditin. Iya, atau filmnya menarik ya. Filmnya menarik. Gitu. Enggak semua maksudnya. Tapi ada juga film yang bagus kok. Kalau gue kayaknya kayak entar malam atau besok gue kerjain.
sangat penulis bro. Tapi besok sama ntar malam besoknya nggak gue kerjain, entah lupa lah atau apa. Contoh gue harus baru-baru ini gue harus ngedit video klip soundtracknya Adia Rasti buat di film Penunggu Rumah Butuh Ijo. Dari 3 hari yang lalu, ya ntar malam gue kerjain. Dan sekarang udah 3 hari kemudian. Dan barusan Dika nelfon gue nih. Gitu bro, gimana bro editan bro? Saya kagak tahu gue lagi di sini. Dika, belum dikerjain sama sekali. Tapi badan ini udah jadi. Kalau gue mau langsung rilis, tinggal ditempel aja klip-klip dari butonya. Tapi gue enggak lagi. Kalau gue bilang filmnya jelek, gue bilang jelek sih. Mungkin gara-gara itu kali ada banyak yang bete sama gue kayaknya. Mungkin. Enggak, jadi kadang-kadang tuh orang undang gue nih ke Galprem. Sering banget itu kayak contoh. Tapi untung ada beberapa yang memang terima-terima aja. Kayak Pak Parwes nih. Kalau gue datang ke Premier Star Vision, pasti dari ujung Pak Parwes udah kayak, Gandhi, udah langsung disamperin. Gimana film saya? Kayak gitu. Terus, jelek Pak yang ini. Kalau yang, Pak yang ini bagus banget. Sumpah yang ini aku suka banget gini. Tapi gue kalau gue bilang bagus, kalau gue bilang jelek. Fair ya, fair. Tapi gue bilang, Pak yang ini saya nggak suka. Tapi kayaknya laku deh. Karena ini bukan buat saya. Ini buat market yang ini. Pak yang ini jelek, yang ini bagus. Tapi kayaknya nggak laku deh. Ada juga kadang-kadang gue ngomong gitu. Jadi nggak ada yang bagus sebenarnya 2 berita itu ya? Enggak, Nggak ada yang bagus tuh 2 berita. Tapi kadang-kadang ada juga Pak Parwes sampai pusing. Jadi gimana nih? Ada yang bagus dan laku. Ada juga Komang contohnya. Komang contohnya. Jadi kadang-kadang gue tipe yang kayak ya udah gue bilang apa adanya aja karena dan itu malah banyak orang yang appreciate. Selalu samperin gue tahu lu jujur kan. Gitu, dan kalau mereka ngejelekin film gue atau mereka bilang film gue jelek, gue juga terima aja, gue nggak peduli juga, fair enough. Maksudnya apa nih pemasukan? Nah kadang-kadang nggak perlu dikasih tahu, gue udah sadar diri juga. Cuman ada beberapa produser yang kadang-kadang minta pendapat, dikasih pendapat yang jujur, nggak terima. Dulu-dulu gue orang yang ceplos-ceplos aja. Kalau sekarang gue lebih kayak mau jujur atau mau gue sugarcoat. Oh yang jujur dong, bener, jangan marah ya. Nah sekarang gue ngasih heads up dulu biasanya. Atau kadang-kadang kalau di review film gue, kalau dulu kan aduh ini film bikin pantat gue bisul rasanya. Pengen cepet-cepet keluar, mungkin gue ngomongnya begitu kan menyakitkan. Sekarang gue ubah, contoh gini. Dulu Reza Nangin actingnya jelek, nggak bisa acting bla bla bla. Kalau sekarang gue ubah, Reza Nangin di film ini kurang maksimal ya, tapi gue tahu banget kok dulu dia ada bagus, mungkin di film berikutnya dia bisa lebih baik. Kata-katanya. Atau contoh. Walaupun hasilnya mah ya jelek gitu, cuman paling enggak lu sekarang lu udah belajar bahwa oh ini yang bisa diterima nih gitu ya. Atau contoh kalau filmnya slow. Aduh sumpah boring banget, gue sampai ngantuk, sampai ketiduran. Mungkin dulu gue ngomongnya itu begitu. Terlalu ofensif ya? Iya, kalau sekarang gue ganti dengan andaikan filmnya dipotong 10 menit, kayaknya durasinya bisa pas banget deh. Jadi cuman di ngantuk nggak sampai tidur. Jadi kalimatnya gue bikin perhalus aja. Benar. Kalimatnya gue perhalus aja. Intinya sama, film lu boring. Kalau lu potong 10-15 menit, kayaknya lebih pas. Lebih bagus nggak tayang. Gitu. Kalau sekarang itu gue memilah-milih kata. Meskipun gue bilang gak bagus, tapi kata-katanya gue perhalus. Soalnya gue pernah beberapa kali berantem sama director gara-gara itu. Sampai mau dilaporin polisi. Padahal gue gak pernah ngejelekin dia secara pribadi. Gue ngomongin filmnya dia aja yang gak bagus. Soalnya gue gak pernah ngatain orangnya. Gue lebih kayak... Memang karyanya kan? Karyanya gitu. Gue have nothing against... sama lu secara personalnya. Betul. Gue lagi ngomongin filmnya. Dan kalau memang film gue jelek, sok atuh, please dengan senang hati aja di review gitu. Anjir, seru juga ya seru dunia ya. Sebagai reviewer itu. Seru banyak ininya, banyak lika-likunya ya. Banyak. Tapi memang kan selalu bilang si Gandhi ini reviewer bayaran. Betul sih. cuman gue tidak pernah ngebagus-bagusin film. Contoh, Reza main di Latazan, ya. Gue akan bahas bagusnya. Ya. Di situ aktingnya Marshanda bagus, apanya bagus. Kurangnya
ininya gini-gini tapi di bahasanya diperhalus. Ya. Nah mungkin netizen maunya tuh gue bilangnya tuh masa sih dari film drama tiba-tiba jadi film santet apa namanya guna-guna misalkan kayak like, mungkin mereka pengen bahasnya seperti itu. Ya. Sedangkan kalau gue dibayar, gue tidak bagus-bagusin film. Cuman yang bagusnya gue bahas dulu. Di highlight ya. Di highlight. Terakhirnya baru kurangnya. Kalau filmnya jelek banget, sejelek-jelek banget, yang benar-benar naujubillah min zalik jelek banget. Gue tidak review filmnya. Gue bahas filmnya. Contoh. Film lu apa Sayan Latazan? Satu kakak. Satu kakak tujuh ponakan. Ya. Oke. Misalkan nih contoh nih Satu kakak tujuh ponakan jelek, meskipun bagus banget ya. Gue lebih bahas tentang dewasa barusan nih. Satu kakak tujuh ponakan itu filmnya tentang bla 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 bla, diperankan oleh Reza Nangin, Ciko Kurniawan, Amanda Rollas, bla bla bla, disutradarai oleh Yandi Lawrence. Gini ini produksi dari Mandala. Ada nggak sih guys yang relate sama kalian, yang kalian itu adalah tulang punggung dari adik-adik kalian, bla 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 bla. Ada yang udah nonton belum? Menurut kalian gimana guys filmnya? Bahas dong di kolom komentar. Gue tidak pernah mereview filmnya. Lebih general. Gue membahas filmnya. Lo menginformasikan filmnya. Ada film tentang ini loh. Sudah gitu. nonton belum trailernya? Menurut kalian gimana? Ada yang relate gak sih sama cerita ini? Udah ada yang nonton belum? Tolong dibahas kolom komentar ya. Gue pengen tahu pendapat kalian. Iya. Call to action bro. Ditutupnya call to action. Jadi kadang-kadang netizen tuh nggak bisa membedain gue ngebahas film sama gue nge-review film. Ya. Karena gue tidak memberikan sesuatu yang subjektif. Nggak ada penilaian di situ. Gue malah bertanya sama kalian, menurut kalian filmnya gimana? Nah, seringkali iya kan Gani dibayar. Ya kan gue dibayar untuk mempromosikan filmnya, tapi gue nggak bilang film itu bagus. Gue cuma bilang bahwa filmnya tentang ini, sutradaranya ini, pemainnya ini, tentang ini. Menurut kalian gimana? Simple. Betul. Sewot-sewot amat sih lah. Iya. Gitu. Cuman kalau reviewer lain ada yang dibayar buat bagus-bagusin, itu not my problem. Ya. Bukan, terserah aja. Terserah, bukan urusan gue. Tapi gue selalu membantu mengingatkan ke teman-teman TikToker atau YouTuber atau apapun itu reviewer. Kalau bisa, kalau filmnya jelek jangan dibagus-bagusin. Ya, kalau bisa kalau ngejilat itu jangan terlalu basah kalau bisa ya. Kemarin ada yang mau bayar gue mahal buat film bulan Februari ini untuk gue mereview positif. Gue bilang nggak bisa Kak, karena gue udah lihat dari posternya udah jelek banget. Saya nggak bisa nge-review positif, tidak bisa membeli review positif, tapi saya bisa membahas filmnya. Jadi filmnya tentang apa, sutradaranya siapa, pemainnya siapa, tayangnya kapan, menurut kalian gimana, saya bisa. Tetap bayar. Mereka oke. Mereka oke. Awalnya enggak, benar-benar yang kayak jangan lu mas di review positif. Nggak bisa, lu di review positif ya lu bikin film bagus lah. Bener gitu. lagi. Ya, bukan berarti juga gue bikin film juga selalu bagus ya. Bener. Ya, lanjut. Gue selanjutnya ya. Oke. Good series you ever watch. Game of Thrones. Wah, gue belum nonton. Sumpah, gue belum nonton lagi. Gila lu gak hidup lu kalau nonton Game of Thrones. Serius? Sumpah gue dulu gara-gara Denis Adiswara. Dia kayak Gan, please lu nonton, please nonton. Dan gue nonton season 1-nya nggak kelar-kelar. Karena menurut gue boring banget dulu. Terus pas one day lagi udah 5 season. Itu ada Jason Momoa kan? Ya, udah 5 season berjalan. Terus akhirnya suatu lebaran karena libur panjang gue nonton. Tiba-tiba abis season 2 ending. Anjir, gue non-stop. Gue pernah ada satu hari 24 jam gue nggak tidur nonton. Secandu itu. Secandu itu. Gue pernah udah jam 9 pagi gue maksain untuk nonton nyelesain season 5 pas season 6 gue lupa tuh. Secandu itu bener-bener kayak gila, bagus banget. Serius, bagus banget. Dan akhirnya jadi rezeki gue diterbangin sama Realme untuk ke lokasi Game of Thrones di Northern Ireland buat meliput waktu itu. Jadi gue ke studionya langsung, gue ke lokasi syutingnya baru aja Oktober lalu. Dan gue ngeliput handphone khusus Game of Thrones. Terus gue pamerin ke Denis Adiswara. Gara-gara bagus banget. Sebagus itu ya? Sebagus itu. Tapi kalau lu apa? Good. Gue terakhir ya, maksudnya gini, kalau misalnya series yang membuat gue sampai begadang-begadang itu Meteor Garden ya. Tapi jujur Meteor Garden tuh gue ngulang sampai 5 kali nonton dulu pas masih kecil. VCD-nya gue beli di Mangga 2 tuh dulu tuh. Mahal banget anjir, cuma berapa ratus ribu, cuma berapa episode anjir. Bro, Toming Setu gila. Kaset-kasetnya gue semua sampai beli, ya gila. Sampai sekolah bahasa Mandarin gue dulu tuh sempet.
Iya, gila. Gue kalau misalnya ada bintang nunjuk gue gara-gara itu. Gitu. Tapi itu yang bikin gue begadang-begadang. Cuman kalau misalnya yang gue suka banget ya, yang gue ngefans banget itu Sherlock Holmes-nya itulah Benedict Cumberbatch. Belum nonton. Sepakat. Wah itu bagus banget. Lu sepakat aja menonton lu. Gua Sherlock banget orangnya. Nonton, tapi Game of Thrones gue belum nonton sih. Terus nonton. Game Gua of keluaran Thrones sama- BBC gua nonton semua. Game of Thrones sama satu lagi apa yang House of the Dragon. bukan yang pencurian bank apa? Oh, Money Heist. Heist. Money Heist. Nah, itu juga bagus banget, tapi belum season terakhirnya udah kurang. Gua nggak sepakat. Gua cuman season 1 doang. Season 2 gua kayak malas gua nontonnya. Season 1, season 2 masih oke. Season berikutnya udah kayak apa sih? Dan bahkan yang spin-off-nya kemarin gue gak kelar. Oh, yang Berlin. Yang Berlin gue gak kelar nonton. Sama. Elite itu bagus juga. Elite. Itu mulu tuh satu. Oke, gue nonton itu Elite. Tapi Game of Thrones juga Elite. Game of Thrones juga Game of Thrones incest semua malah yang ngewenya. Elite apa Game of Thrones? Elite Game of... Gila, emang Game of Elite. Elite cuma 3 season pertama bagusnya. Ya, itu juga itu bagus banget. Habis season berikutnya udah halu. Game of Thrones berapa season? 7. Tapi 7-nya Game of Thrones itu bukan 7 yang 24 episode per season ya. Cuma 10, 7, 8. 7, 8, 6 ya terakhir ya. Atau berapa gitu. Dikit Tapi episode terakhir di 1,5 jamin gitu sama dia. Pokoknya episode 1 langsung Game of Thrones. Langsung kakak adik ya. Wah, bener, gua mah Latazan mah kurang ini mah kakak adik bro, bener. Hancur banget, incest banget. Hancur sama perek-perek gitu udah pasti. Soalnya memang ceritanya di zaman-zaman dulu, Viking dan dulu. dan segala macam itu ya. Dulu itu kan mereka mau mempertahankan pure blood-nya mereka. Ya, jadi ya, maunya ya. tuh kayak sesama blood darah ini tuh harus keturunannya nggak boleh kecampur-campur gitulah. Film Indonesia yang GOAT sama series Indonesia yang GOAT. Film Indonesia yang GOAT, gua Mengejar Matahari. Gue suka banget. Sampai ke lagu-lagunya gue suka tuh. Kalau gue 5 cm. Lu kenapa suka banget 5 cm? Ceritanya, persahabatannya, chemistry semua pemainnya, terus pengambilan gambarnya juga of course indah banget yang Indonesia. Ya. Jadi kayak soundtracknya juga enak banget. Apa ya, Soraya kalau bikin film nggak pernah kecangan sih, selalu niat mau ceritanya mungkin kadang-kadang kayak apa sih gitu, tapi setidaknya nonton pun visualnya tetap kayak memanjain mata banget, kayak cocok banget buat di bioskop gitu. Jadi mau orang ngomong apapun tentang Hitmaker apa Soraya kalau bikin film apa sih ceritanya nggak jelas, tapi gue tetap suka sama apapun yang mereka bikin karena mahal gitu kayaknya. Kelihatan lah mahalnya tuh kelihatan. Kapal Van der Wijk gitu kan, kayaknya worth it gitu buat nonton di bioskop gitu. Iya. Next, masih ngomongin tentang film. Menurut lo, GOAT, the greatest of all time, tanggal tayang film itu tanggal berapa menurut lo? Tanggal film gua dong nanti 15 Januari penuh rumah Buto Ijo. Buto Ijo. Ingat semua ini adalah promo teman-teman. Kalau kalian tadi dapat ilmu dari Bang Gandhi, Bang Eca soal film, ini adalah promo. Betul, ini konten Buto promo. Ijo, tonton film keluarga, film yang gampang. Ini film keluarga sih menarik loh menurut gua. Kalau misalnya karena gua baru tahu hari ini gitu ya, ternyata ada satu film yang horor tapi diperuntukkan untuk anak-anak pun juga bisa nonton. Walaupun sebenarnya ratingnya 17+, tapi itu karena ada satu adegan minum alkohol aja. Memang nggak boleh bro alkohol tuh. Padahal tuh relatable ya. Yang membiayai filmnya. Nanti kalau gua udah banyak duit, udah bisa bikin sendiri tanpa sponsor ya oke deh. Tapi kan kalau sekarang masih butuh nyari. Sekarang sponsornya lumayan. Ya itu kan karena perkara 3 detik itu, tapi sensornya jadinya 17+. Tapi sebenarnya secara penulisan, directing dan segala macam memang diperuntukkan untuk film anak-anak juga bisa nonton. Dan gua ngajuin banding ke LSF, gue bilang ini filmnya cocok buat anak-anak. Terus LSF kirim surat lagi. Di detik ini sampai detik ini itu ada adegan minum alkohol. Itu dihapus auto 13+. Terus gue kayak, aduh itu yang biayain filmnya. Udah lah, aduh, 17+. Dilema. Gitu. Dan itu menurut gue jadi menarik sih. Penunggu rumah Buto Ijo jadi menarik kalau misalnya memang ini bisa buat anak-anak. Karena anak-anak gue tuh suka nonton film.
Nah, makanya gua tuh selalu ngajakin nonton film tuh yang memang untuk mereka juga dan tidak horor karena setahu gua film horor tuh pasti gitu. Nah, kalau misalnya memang ini ditulis aman untuk anak-anak sih seru. Seru banget. Emang gue pengen ke depannya tuh beberapa film-film horor yang gue ciptakan tuh khususnya lewat Penunggu Rumah ini pengen kayak Goosebumps. Intinya dari sekian banyak film-film yang sudah lo buat ataupun juga akan lo buat, yang paling penting jangan lupa 15 Januari nonton Penunggu Rumah Buto Ijo. Ya. Bawa keluarga, bawa anak-anaknya. Iya, mudah-mudahan sukses. Amin. Ini mudah-mudahan tanggal 15, 16, 17 itu menjadi lonjakan penonton yang wow gitu. Jadi layar pun kejaga dengan baik sampai nanti. Semoga sebesar Lat Azan ya. Amin. Amin. Ya udah, sip. Terima kasih banyak. Thank you. Gandhi. Thank you. Sampai ketemu lagi di kos selanjutnya. Thank you.